Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Lokal A2 jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Borneo Tarakan. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan tentang video perencanaan dan pengembangan agrowisata Karungan di Kota Tarakan. Adapun penyusun dari materi kali ini ada Anissa B, Asrun, Rasni, Wilianti Andi Tombang, dan Elisi Ardani. Untuk yang pertama, apa sih agrowisata itu? Agrowisata diartikan sebagai wisata yang sasarannya adalah pertanian atau perkebunan, kehutanan, dan lain sebagainya. Kegiatan agrowisata ini merupakan kegiatan pengembangan wisata yang berkaitan dengan kegiatan pedesaan dan pertanian untuk meningkatkan nilai tambah kegiatan pertanian dan kesejahteraan desa. Apa sih tujuan dari agrowisata itu? Kegiatan agrowisata ini bertujuan untuk memperluas wawasan pengetahuan, pengalaman rekreasi, dan hubungan usaha di bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Di samping itu, yang termasuk dalam agrowisata adalah perhutanan dan sumber daya pertanian. Dalam materi ini ada beberapa pokok bahasan. Yang pertama, hambatan agrowisata. Yang kedua, potensi dan daya tarik agrowisata. Yang ketiga, upaya pengembangan agrowisata. Nah, yang pertama, hambatan agrowisata. Apa saja sih hambatan agrowisata itu? Yang pertama, penurunan wisatawan. Terjadinya penurunan wisatawan ini dikarenakan terbatasnya aktivitas yang terjadi selama lockdown di COVID-19. Yang kedua, kondisi letak strategis. Nah, adapun dari wisata Karungan ini letaknya tidak strategis sehingga sulit dijangkau wisatawan dikarenakan jauh dari kota, sehingga para wisatawan agak sulit menjangkau tempat tersebut. Untuk yang ketiga, fasilitas yang terbengkalai, yaitu kurangnya perawatan dan perhatian pemerintah. Semenjak terjadinya COVID-19 dan letak yang kurang strategis ini membuat fasilitas di daerah tersebut tidak bisa digunakan lagi atau rusak. Selanjutnya ada potensi dan daya tarik agrowisata. Adapun potensi dan daya tarik agrowisata antara lain, yang pertama terletak pada kawasan hutan asri. Pada kawasan ini hutannya masih terlindungi dan tidak dirusak oleh manusia. Yang kedua, berpotensi untuk rekreasi dan camping, yang dimana tempat tersebut itu masih memiliki pemandangan yang bagus dan tempat yang indah. Adapun yang ketiga, pesona spesies flora dan faunanya yang masih langka. Yang keempat, keindahan alam alami dengan air terjun yang spektakuler, yang dimana kita ketahui air terjun ini berasal langsung dari gunung. Apa saja sih upaya pengembangan yang akan kami lakukan? Yang pertama ada pembangunan infrastruktur, yang dimana pembangunan infrastruktur ini yaitu meningkatkan infrastruktur di daerah agrowisata tersebut, termasuk jalan, transportasi, akomodasi, dan fasilitas umum lainnya untuk memudahkan akses wisatawan. Yang kedua, ada pengembangan daya tarik wisata. Dalam pengembangan daya tarik wisata ini, kami berencana untuk membangun atraksi wisata seperti taman petik buah, peternakan hewan, kebun raya, dan peternakan organik yang menarik bagi pengunjung. Yang ketiga, konservasi alam dan lingkungan. Dalam hal ini, kami memastikan bahwa pengembangan agrowisata dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan konservasi alam dan lingkungan, serta mendukung praktik pertanian yang ramah lingkungan. Selanjutnya ada promosi dan pemasaran. Dalam hal ini, kami akan melakukan promosi dan pemasaran agresif melalui berbagai saluran termasuk media sosial, situs web, pameran pariwisata, dan kerjasama dengan agen perjalanan. Selanjutnya, pengembangan wisata edukasi, yang dimana pengembangan ini kami menyediakan program wisata edukasi yang memungkinkan wisata untuk belajar tentang proses pertanian, pengolahan produk, dan pentingnya keberlanjutan pertanian. Dan yang terakhir, pengembangan kerjasama, di mana kegiatan ini kami akan melakukan pembangunan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, lembaga riset, dan masyarakat lokal untuk mendukung pengembangan agrowisata secara holistik dan berkelanjutan. Pada gambar di atas, yaitu pra pengembangan.
Pada gambar tersebut kita lihat bahwa suasana air terjunnya masih biasa saja. Kemudian yang kedua, masih banyak lahan kosong yang harusnya digunakan untuk kepentingan lain. Yang ketiga, akses jalannya tidak mudah dijangkau. Nah, pada pasca pengembangannya, tempat air terjun tadi kita tambahkan seperti flying foxin untuk menarik daya kunjung wisatawan. Kemudian lahan kosong tadi kita akan pergunakan untuk membuka tempat camping. Kemudian menambah tempat wisata seperti balon udara atau tempat-tempat foto yang sangat cantik. Kemudian kita bisa menambahkan taman baca. Nah, kesimpulan dari pemaparan materi kami kali ini yaitu perlunya dilakukan pengembangan agrowisata Karungan dengan memperhatikan dan menjalin kerjasama dengan pemerintah dalam proses pengembangannya agar potensinya dapat tersampaikan pada wisatawan dalam maupun luar daerah. Apakah ada pertanyaan dari video yang kami paparkan?